Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Rezeki kita diluaskan dari segala arah. Kita selalu dijadikan orang yang beruntung, jauh dari musibah, penyakit, dan seluruh mara bahaya. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas karomah-karomah yang dimiliki oleh tokoh Ba'alawi. Dan tokoh Ba'alawi ini yang biasa terkenal memiliki karomah yang luar biasa, memiliki kesaktian yang luar biasa, yaitu Syekh Faqih Muqaddam. Nah, kira-kira seperti apa kesaktiannya? Lalu kita sebagai masyarakat Nusantara, jika kita padukan, jika kita bandingkan dengan tokoh-tokoh wayang kulit yang ada di sekitar kita, kira-kira mana yang lebih sakti? Apakah Syekh Faqih Muqaddam ataukah tokoh-tokoh wayang kita? Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya tidak membahas berkaitan dengan agama, tapi tentang budaya. Karena sesuatu yang diceritakan oleh oknum-oknum Ba'alawi ini bagian dari budaya mereka, yaitu mereferensi pada cerita-cerita mistis, cerita-cerita kesaktian yang tidak terdapat bukti yang bisa dijadikan pijakan. Contoh sesuatu yang bisa dibuktikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah rembulan. Apakah yang merasakan bulan itu terbelah hanya orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, ataukah juga masyarakat di luar daerah? Ternyata di luar daerah pada saat itu juga merasakan bahwa rembulan itu terbelah. Ini merupakan data yang bisa dijadikan pijakan. Sedangkan kesaktian oknum Ba'alawi ini atau Syekh Faqih Muqaddam, kita tidak tahu apakah betul-betul sakti ataukah hanya muhibbinnya, followersnya yang mengagung-agungkan Syekh Faqih Muqaddam ini. Oleh karena itu teman-teman, cerita ini kita anggap cerita hiburan, bukan bagian dari ajaran agama Islam. Oleh karena itu juga kita bandingkan dengan budaya yang bersumber dari hiburan, yaitu wayang kulit. Kira-kira mana yang lebih sakti? Yang pertama, tokoh Ba'alawi ini mengklaim bisa bertemu Tuhan, yaitu melakukan Isra Mi'raj sebanyak 70 kali dalam semalam. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan bagi Allah itu pun seumur hidup hanya sekali. Dan ini mampu melakukan 70 kali. Luar biasa teman-teman. Berarti beliau ini sangat sakti. Kemudian tokoh Ba'alawi ini memiliki murid yang bisa terbang sesuai kehendaknya. Ini kita ingat cerita Kiai Barseso, yaitu seorang rohib di zaman Bani Israel, yaitu memiliki ribuan murid, yang mana pada saat berangkat sekolah, berangkat ngaji, mereka terbang karena kesaktian gurunya. Nah, ini tokoh Ba'alawi juga seperti itu. Muridnya bisa terbang sesuai kehendak beliau. Kemudian yang ketiga, bisa melakukan materialisasi, yaitu mewujudkan benda-benda sesuai kehendaknya. Misalkan batu dirubah menjadi emas. Ini luar biasa teman-teman. Beliau ini orang yang sangat sakti. Kemudian berikutnya, bisa menolak kedatangan mungkar nakir. Jadi malaikat mungkar nakir pada saat datang di alam barzakh bisa ditolak dengan mentah-mentah. Lalu malaikat mungkar nakir takut. Ini saking saktinya. Kemudian tokoh Ba'alawi juga mengklaim memiliki kesetaraan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa mendapatkan wahyu sebagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu. Kemudian klaim berikutnya yaitu mengalahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tentunya ini tidak asing teman-teman, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini merupakan Al-Hasani, yaitu garis keturunan dari Sayyid Hasan.
Dan Ba'alawi ini sedang mengklaim keturunan dari Al-Husaini atau Sayyid Husain. Sehingga wajar ketika mengagung-agungkan klannya. Oleh karena itu, cerita ini adalah cerita yang mustahil, cerita yang tahayul, dan tidak ada datanya. Misalkan terjadi di tahun berapa, di tempat mana, itu tidak ada. Semuanya cerita-cerita mitos atau bersumber dari faham mitologi. Oleh karena itu, juga akan kita bandingkan dengan kesaktian tokoh pewayangan yang ada di Jawa. Yang pertama, Gatot Kaca. Gatot Kaca ini adalah Raja Pringgodani, putra dari Werkudara, dari ibunya yang bernama Arimbi. Nah, dia itu bisa terbang, kulitnya kebal dari beraneka macam senjata. Dia memiliki aji brojomusti, siapapun yang dipukul akan mati seketika. Sehingga dengan kesaktian si Gatot Kaca ini, dia bisa menjadi raja dari kerajaan Pringgodani. Kemudian yang kedua kakaknya, yaitu Ontorjo. Ontorjo ini cucu dari Bathara Anataboga, yaitu Dewa Naga. Dia bisa hidup di air dan di tanah. Lidahnya sangat sakti, teman-teman. Jika musuhnya ini, telapak kakinya, bekas telapak kakinya dijilat oleh si Ontorjo ini, bisa mati seketika. Oleh karena itu, Ontorjo tidak diperbolehkan untuk ikut perang Baratayuda, karena lawannya bisa musnah dalam seketika. Kemudian berikutnya, yaitu Ontoseno. Ontoseno ini adalah putra yang paling kecil dari Werkudara. Dia ini adalah jagonya para dewa. Kelahirannya, sejak lahir dia memang sakti, teman-teman. Oleh karena itu, si Ontoseno ini memiliki kesaktian di atas rata-rata kesatria pada saat itu. Misalkan kakak-kakaknya, Ontorjo, Gatot Kaca, ini kalah kesaktiannya dengan si Ontoseno. Ontoseno bisa hidup di 3 alam, yaitu di tanah, di angin, dan di air. Dan memiliki kekebalan. Apapun yang diucapkan terjadi. Dia selalu dinaungi oleh Sang Hyang Wenang. Oleh karena itu, si Ontoseno ini biasa dijuluki Satrio Ndugal Kewarisan. Memiliki kesaktian sejak lahir. Dia bisa menemui Tuhan sewaktu-waktu. Kalau tokoh Ba'alawi 70 kali dalam semalam, ini bisa lebih. Sewaktu-waktu bisa menemui Tuhannya. Karena dia bagian dari Wijil sejati, yaitu Satrio Ndugal Kewarisan. Hebatnya itu bukan karena dicari, tapi lahir sudah sakti. Dan memiliki penglihatan yang tajam, yaitu memiliki panitra batin, memiliki pandangan batin. Siapapun bisa dilihat dari luar dan dalam. Ini kekuatan Ontoseno. Kemudian berikutnya yaitu kekuatan si Werkudara, bapaknya. Werkudara ini orangnya gede, gagah, berwibawa, tegas, jujur. Dia memiliki beberapa pusaka dan beberapa aji-aji atau rapalan doa. Ketika dirapalkan maka dia memiliki kekuatan tertentu. Di antaranya adalah Aji Bandung Bondowoso, memiliki kekuatan setara dengan ratusan gajah. Oleh karena itu Werkudara ini ketika perang tanding fisik maka tidak bisa dikalahkan oleh siapapun karena memiliki ajian Bandung Bondowoso. Kemudian si Werkudara juga memiliki Aji Bayu Brojo, yaitu dia bisa terbang. Selain terbang, Werkudara ini juga bisa bernafas di dalam air. Ini terbukti pada saat beliau mencari Dewa Ruci. Dan dia bisa bernafas di dalam air. Kemudian yang ketiga, kekuatan yang dimiliki oleh si Brontoseno atau Werkudara yaitu Aji Blabak Pengantul-ngantul. Ketika ajian ini dirapal, dibaca, maka si Werkudara ini bisa meloncat dalam satu kali loncatan, bisa melewati gunung-gunung. Sehingga pada saat dia meloncat dan jatuh mengenai lawannya, pasti mati seketika. Nah, ini sering dipertontonkan di pewayangan, kekuatan si Werkudara. Kemudian kekuatan Sinuwun Ndorowati. Sinuwun Ndorowati ini
memiliki yang namanya kembang Wijaya Kusumo. Ketika ada seseorang meninggal dunia, belum waktunya, maka bisa dihidupkan dengan bunga atau kembang Wijaya Kusumo. Seperti Ontoseno. Ontoseno itu memiliki sungut di kepala. Jika diperas, airnya ini bisa untuk menghidupkan orang mati. Loh, ini luar biasa teman-teman, kesaktian mereka ini. Kemudian Semar Bodronoyo. Semar Bodronoyo menemui Tuhan sewaktu-waktu. Dan memang dia adalah penjelmaan dari Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, si Semar ini bagian dari Idu Geni. Apa yang diucapkan pasti terjadi. Dan kesaktiannya tidak diragukan. Dan dia memiliki kakak yang bernama Tejo Mulyo. Yang mana ketika mereka bercanda, si Tejo Mulyo dengan Semar Bodronoyo ini, yang satu memakan gunung yang ada di bumi timur, yang satu memakan gunung yang ada di bumi sebelah barat. Oh, luar biasa. Mereka ini adalah putra dari Sang Hyang Tunggal, cucu dari Sang Hyang Wenang. Oleh karena itu, di dunia ini, menurut pewayangan, tidak ada yang bisa menundukkan Sang Hyang Ismoyo atau Semar Bodronoyo, kecuali ayah dan kakeknya, yaitu Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Wenang. Kemudian ada Wisanggeni. Wisanggeni adalah putra dari Arjuna atau putra dari Janoko. Dia adalah bagian dari seorang wijil sejati. Dia memiliki kekuatan atau kesaktian menyerupai Tuhan. Karena dia bagian dari kinasih dari Sang Hyang Wenang. Apapun yang diucapkan pasti terjadi. Dia bisa hidup seperti Ontorjo, seperti Gatotkaca, seperti Ontoseno, dan kesatria-kesatria yang lain. Oleh karena itu, kekuatannya menyerupai dewa. Di alam semesta, mustahil bisa mengalahkan si Wisanggeni atau Bambang Wisanggeni, kecuali Semar Bodronoyo atau Sang Hyang Ismoyo. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh Wisanggeni ini, semua di bawah kendali dan di bawah kekuasaan Sang Hyang Wenang, yang mana di dalam ilmu pewayangan, Sang Hyang Wenang merupakan sosok yang paling tinggi, yaitu disejajarkan dengan Tuhan. Nah, ini dalam ilmu pewayangan. Nah, kira-kira teman-teman, mana yang lebih sakti? Kehebatan Pahlawi ataukah tokoh-tokoh wayang yang ada di Indonesia? Nah, ini jangan dijawab melalui agama teman-teman, karena ini budaya. Apa yang diceritakan oleh oknum Pahlawi tentang kesaktian-kesaktian dan karomah, itu bagian dari budaya, cerita dongeng, dan ini juga sama dari pewayangan, yaitu merupakan cerita masyarakat yang dijadikan hiburan oleh masyarakat. Oleh karena itu, jika teman-teman punya pendapat mengenai kesaktian-kesaktian ini, barangkali ada yang belum saya sebutkan, silahkan nanti disebutkan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.